Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Selamat datang di perkuliahan Matematika 1. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri dan turunan implisit. Yang pertama kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Adapun rumus dasar untuk turunan trigonometri yaitu turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Turunan dari kotangan X adalah min cosecant kuadrat X. Turunan dari secant X adalah secant X dikali tangan X. Dan turunan dari cosecant X adalah min cosecant X dikali kotangan X. Inilah rumus-rumus dasar yang harus kalian ingat. Untuk mempermudah, kalian bisa membuat rangkuman rumus-rumus dasar ini di suatu buku catatan yang mungkin nanti bisa kalian buka sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah rumus pengembangan dari rumus dasar trigonometri. Misalkan U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen yaitu turunan U terhadap X, maka rumus turunannya akan menjadi sin U, turunannya adalah cos U dikali U aksen, turunan dari cos U adalah min sin U dikali U aksen. Turunan dari tan U adalah secant kuadrat U dikali U aksen. Turunan dari kotangan U adalah min cosecant kuadrat U dikali U aksen. Turunan dari secant U adalah secant U dikali tan U dikali U aksen. Dan turunan dari cosecant U adalah min cosecant U dikali kotangan U dikali U aksen. Selanjutnya adalah turunan dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut AX plus B, di mana A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Turunan dari sin AX plus B adalah A cos AX plus B. Turunan dari cos AX plus B adalah min A sin AX plus B. Turunan dari tangan AX plus B adalah A secant kuadrat AX plus B. Kemudian turunan dari kotangan AX plus B adalah min A cosecant kuadrat AX plus B. Turunan dari secant AX plus B adalah A tangan AX plus B dikali secant AX plus B. Dan turunan dari cosecant AX plus B adalah min A kotangan AX plus B dikali cosecant AX plus B. Coba kalian amati di sini. Untuk rumusnya, bisa kalian lihat, kita hanya perlu mengingat rumus dasar, di mana sin U turunannya adalah cos. Cos turunannya adalah min sin. Begitu pula untuk rumus trigono dengan variabel sudut A, X plus B. Tinggal kita lihat yang berubah hanyalah karena di sini adalah AX plus B, maka A pindah ke depan. Kemudian seperti biasa turunan dari sin adalah cos, kemudian ditulis kembali AX plus B-nya atau variabel sudutnya. Jadi teman-teman cukup mengingat atau menghafalkan rumus dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Carilah turunan f aksen dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Untuk memudahkan akan saya taruh di samping tabel dari fungsi turunan trigonometri. Mari kita jawab bersama. Untuk yang A, fx sama dengan 3 cos X, maka f aksen X adalah turunan cos adalah min sin ya, berarti min 3 sin X. Selanjutnya, f
X sama dengan 4 sin X. Maka F aksennya adalah sin, turunannya apa? Cos, betul. 4 cos X. Kemudian, turunan dari min 6 cos X adalah min 6, turunan cos adalah min sin X. Atau dapat kita tulis F aksen X sama dengan 6 sin X. Selanjutnya, yang D, turunan dari 5 second X adalah 5 second X dikali tan X. Selanjutnya, yang E, turunan dari 2 cosecant X adalah 2 cosecant, berarti turunannya adalah min cosecant X dikali kotangan X. Atau dapat kita tulis F aksen X adalah min 2 cosecant X dikali kotangan X. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Carilah turunan F aksen X dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan bahwa Fx dari sin AX, maka turunannya F aksen X-nya adalah A dikali cos AX. Oke. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang A. Jawab yang A, maka F aksen X-nya adalah sin 4X, maka turunannya adalah 4 dikali cos 4X ditambah cos 4X. Turunan dari cos 4X adalah min 4 sin 4X. Selanjutnya yang B, F aksen X-nya 6X kuadrat, berarti turunannya adalah 12X. Kemudian ada sin 3X, berarti turunannya adalah 3 cos 3x. Kemudian turunan dari cos 3x adalah min 3 sin 3x. Yang C, diketahui fx sama dengan tan 4x ditambah secant 2x, maka f aksen x-nya adalah tangan 4x, turunan tangan adalah secant kuadrat 4x, berarti 4 secant kuadrat 4x ditambah secant 2x, turunannya tuh 2 secant 2x tan 2x. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lain. Carilah turunan f aksen x dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Kita jawab dulu satu-satu ya. Yang
itu soalnya fx sama dengan 4 cos 2x plus 5. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan bentuk dari cos ax ditambah b. A-nya 2, b-nya 5. Jadi, f aksen x-nya adalah 4 dikali turunan dari cos adalah min sin. Karena ini adalah 2x plus 5, artinya a plus b, maka di depannya adalah min a atau min 2. ax plus b, 2x plus 5 sama dengan 4 kali 2 min 8 sin 2x plus 5. Soal yang B. Kalau dilihat dari soal B ini adalah soal dengan menggunakan rumus cos U. Jadi kalau kita tuliskan di sini fx sama dengan cos U, maka f aksen x-nya adalah cos turunannya min sin U dikali U aksen sama dengan min sin U-nya adalah 2x plus 1 dikali dengan U aksennya, turunan dari 2x adalah 2, jadi f aksen x sama dengan min 2 sin 2x plus 1. Selanjutnya kita mengerjakan yang C. Kalau kita lihat di sini sama ya, ini adalah sin U. Kalau kita tuliskan fx sama dengan 2 sin U, maka f aksen x-nya adalah 2 sin turunannya cos U dikali U aksen. Maka f aksen x sama dengan 2 cos U 2x kuadrat plus 4x dikali dengan U aksennya. U aksen dari 2x kuadrat plus 4x berarti 4x plus 4. Kita kalikan 2 dengan 4x plus 4 sama dengan 8x plus 8 dikali cos 2x kuadrat plus 4x. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan yang D. Untuk D ini bisa dilihat ini adalah perkalian. Jadi sin X ini adalah U dan cos X ini adalah V. Atau dapat kita tuliskan F X sama dengan U dikali V. Ada yang ingat masih kalau rumus perkaliannya? Betul. Berarti F aksennya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ya, rumusnya. Oke, kita lanjut. Di sini U-nya adalah sin X.
Maka U aksen adalah cos X. Kemudian di sini V-nya adalah cos 3X. Maka V aksennya adalah min 3 sin 3X. Kita masukkan. F aksen X sama dengan U aksen cos X dikali V. V-nya adalah cos 3X. Kemudian ditambah dengan U, yaitu sin X dikali dengan min 3 sin 3X. Maka kita dapatkan hasil F aksen X sama dengan cos X dikali cos 3X dikurang 3 sin X dikali sin 3X. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan implisit. Apakah itu turunan implisit? Secara sederhana dapat dikatakan eksplisit adalah X dan Y dapat dipisah. Contohnya, Y sama dengan 2X plus 5. Sedangkan implisit X dan Y tidak dapat dipisah. Contohnya seperti apa? Misal, 2x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 1. Lalu bagaimana cara menghitung turunan implisit? Untuk lebih mudahnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Maka kita turunkan x kuadrat turunannya adalah 2x. Kemudian untuk y kita turunkan terhadap y, berarti 2y dy per dx sama dengan 4 diturunkan 0 ya. Kemudian 2x kita pindah luaskan, 2y dy per dx sama dengan 2x. Min 2x karena pindah ruas ya. Kemudian 2y kita pindah luaskan agar kita dapat menghasilkan dy per dx sama dengan min 2x dibagi 2y. Atau dapat kita sederhanakan jawabannya menjadi dy per dx sama dengan min x per y. Contoh soal yang kedua. Diketahui x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4x. Mari kita selesaikan. Turunannya dari x kuadrat adalah 2x, kemudian y kuadrat kita turunkan terhadap dy per dx, jadi 2y dy per dx. Turunan dari 4x adalah 4. Kita pindah luaskan, 2y dy per dx sama dengan 4 min 2x. Kemudian kita bagi ke ruas satunya, 4 min 2x dibagi 2y.
bisa kita sederhanakan menjadi 2 min X dibagi 2Y ya. Berarti yang 2-nya bisa kita hapus sehingga dy per dx sama dengan 2 min X per Y. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya lagi. Diketahui 5x kuadrat ditambah 8y sama dengan 30. Kita turunkan 5x kuadrat berarti 10x. Kemudian y kita turunkan terhadap y berarti 6. Maaf, ini kuadrat ya. 16 y dy per dx. Turunan dari 30 adalah 0. 16 y dy per dx. 10x yang kita pindahkan berarti menjadi min 10x. Kemudian kita bagi agar menghasilkan dy per dx sama dengan min 10x dibagi 16y. Kita sederhanakan lagi, dy per dx sama dengan min 5x per 8y. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya, yang keempat ya. Misalkan ada x kali y sama dengan 5. Nah, bagaimanakah kita mengerjakan turunannya? Pertama kita turunkan dulu terhadap x. Berarti y. Kemudian kita turunkan terhadap y, berarti adalah ditambah x dy per dx sama dengan turunan dari 5 adalah 0. Kita pindah ruaskan semuanya sehingga masukkan dy per dx adalah min y per x. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kelima. X y kuadrat dikurang x ditambah 10 sama dengan 0. Kita turunkan satu-satu. Kita turunkan terhadap x dulu ya. X kali y kuadrat berarti adalah x diturunkan 0, 1 ya. Berarti sisa y kuadrat. Kemudian kita turunkan terhadap y. Maka x ini ada y kuadrat berarti 2y atau L, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dy per dx. Turunan dari x adalah 1. Turunan dari 10 adalah 0. Kemudian kita pindah ruaskan. 2xy dy per dx sama dengan 1 dikurang y kuadrat. Kita bagi, akan menghasilkan dy per dx saja sama dengan 1 kurang y kuadrat per 2xy. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal terakhir, 5x pangkat 3 ditambah 11xy pangkat 2 dikurang 8y sama dengan 0. Kita turunkan satu-satu. 5x pangkat 3 berarti 15x pangkat 2. Kemudian yang ini kita turunkan satu-satu juga terhadap x dan terhadap y. Berarti kita dapat 11y kuadrat ditambah 11 kali 22. Maaf, 11 kali 2 maksudnya adalah 22 x dikali y dy per dx. Kemudian 8y kita turunkan juga terhadap y, berarti min 8 dy per dx sama dengan 0.
Yang D per DX kita satukan ya, kita keluarkan D per DX nya berarti adalah 22XY dikurang 8 sama dengan min 15X kuadrat min 11Y kuadrat. Maka DY per DX sama dengan min 15X kuadrat dikurang 11Y kuadrat dibagi dengan 22XY dikurang 8. Iya. Itulah tadi penjelasan untuk turunan fungsi trigonometri dan turunan implisit. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.